Masih bisa dikontak nggak? Dengan PT. Kalau biayanya itu yang membiayai PT biasanya sudah mengembalikan biaya itu. Tapi kalau biaya itu dari sendiri kok biaya itu berarti kalau biaya PT Bu, jadi biasanya kalau biaya PT itu dari pertama, kedua, tiga, empat itu kembalikan ke PT. Iya. Pak, mungkin bisa disampaikan hari ini agendanya apa, ada kunjungan dari mana Pak? Ya, hari ini ada kunjungan dari Kementerian Sosial yang dihadiri oleh Direktur Rehabilitasi Sosial Anak dari Kementerian Sosial RI. Maksud kedatangan ke sini adalah tadi disampaikan asesmen cek terkait pasca kejadian bunuh diri yang kemarin di 2 orang, satu anak nama Lofi dan ayahnya Arifin. Dan karena sudah menjadi pemberitaan viral, karena sesuai dengan pemberitaan ada 3 kejadian bunuh hari yang sama, akhirnya Kementerian Sosial respon terhadap pemberitaan viral tersebut terus datang ke sini. Tujuan dari ini adalah mungkin asesmen apa-apa yang diperlukan, karena ternyata yang si Arifin yang meninggal bunuh diri itu masih mempunyai 1 anak, yaitu saudara Livi yang masih kelas 6 SD. Dan maksud dari kementerian nanti ke depan untuk kelangsungan hidupnya bagaimana, karena ibunya sekarang berada di luar negeri. Tadi mungkin ada tahapan-tahapan, nanti hari ini di asesmen, nanti akan dilaporkan ke Kementerian Sosial. Nanti kami dari pemerintah Kabupaten Sragen akan mengawal bersama dengan Kementerian Sosial nanti program-program apa yang harus kita lakukan, khususnya perhatian pendampingan kita kepada anak yang ditinggalkan sekarang, karena jelas nanti harus sekolahnya harus terjamin, dan orang tuanya mungkin kalau memang ada wacana nanti dipulangkan untuk merawat anaknya ke sini, pastinya harus ada jaminan di sini mempunyai pekerjaan, Mas. Jangan sampai dipulangkan dari luar negeri ke sini hanya dipulangkan tidak ada jaminan pekerjaan, akhirnya ke depan kan juga malah merepotkan anak ini sendiri. Dan tadi kami cek ternyata karena dulunya mampu saudara Arifin sehingga tidak masuk di TKS. Ya, jadi program-program pemerintah jaminan kesehatan terus PK juga tidak ikut masuk program-program tersebut. Ke depan nanti kami akan berusaha mengusulkan anak tersebut mungkin akan kita masukkan di TKS, akan kita kawal untuk bisa mendapat program-program bantuan dari pemerintah untuk jaminan masa depan anak yang bersangkutan. Itu aja, Mas. Lanjut ya, Mas. Karena alasan apapun di sini kita juga belum tahu alasan pastinya. Apakah masalah ekonomi atau masalah keluarga, kita juga belum tahu, karena dari yang meninggal tidak meninggalkan wasiat apapun. Tapi kalau yang satunya yang di Kedawung itu sesuai dengan yang laporan yang kami terima, memang karena ada penyakit yang menahun, yang mungkin jenuh dengan penyakitnya. Itu, Mas. Siap. Pak Ketua RW mungkin bisa disampaikan kondisi secara umum dari keluarganya almarhum ini dulunya gimana sampai ada melakukan seperti itu, Pak? Jadi saya sudah pernah sampaikan bahwa segala sesuatu ini yang berkepanjangan ini sehingga membuat porak-poranda perekonomian. Dulu memang mengapa tidak masuk di TKS, karena sebenarnya dia termasuk nggak mampu lah, walaupun belum punya rumah tapi usahanya berjalan. Tapi di situasi pandemi yang seperti ini yang berkepanjangan sehingga membuat dia tidak bisa bekerja, apa yang dipunya sudah habis dijual untuk makan. Maka
sadar itu akibat masalah perekonomian itu yang menjadikan satu permasalahan yang mengawali dari konflik karena ekonomi akhirnya menjadi konflik. Namun demikian tidak perlu kita kupas panjang, itulah akibat dari pandemi COVID yang berkepanjangan. Ini awalnya seperti itu. Kalau pasca kejadian itu dari warga masyarakat sini sudah terus langsung ikut merehabilitasi anak warga yang ditinggalkan agar tidak duka berkepanjangan. Nah, sambil saya selaku yang dituakan di wilayah sini RW sebelah ini, saya terima kasih juga atas kedatangan dari Kemensos dalam hal ini Dirjen rehabilitasi anak ini yang tadi sudah kami usulkan agar nasib si anak ini bisa menjadi diperhatikan dan bisa sekolah, karena ini pun anak pandai dan biaya hidupnya bagaimana tadi sudah saya sampaikan semua. Insya Allah nanti akan ditinjau walaupun ini baru asesmen ya, tapi kira-kira Bu Menteri itu memang tanggap dengan hal ini. Kalau saya boleh berpendapat 90% nanti insya Allah pemerintah tetap akan memperhatikan keluarga ini, termasuk rencana kepulangan dari ibunya yang di luar negeri. Tadi sudah saya sampaikan kalau memulangkan ya harus menjamin untuk kelangsungan hidupnya, karena di sana bekerja dapat upah, tapi di sini kalau hanya dipulangkan saja sama saja itu penelantaran. Tapi dari pemerintah nanti akan rencana juga akan memberikan jaminan kelangsungan hidup mereka, dalam arti mungkin nanti untuk wirausaha atau bagaimana. Berarti ibunya sudah tahu ya Pak? Sudah diberitahu. Kalau ini ya sudah. Terus responnya gimana? Ya namanya kehilangan suami dan anak ya pasti ya shock ya. Insya Allah nanti hari menurut keluarganya tadi di hari 40 harinya dia akan pulang. Di mana sih Pak? Di Singapura. Baru 2 bulan benar ya Pak? Ya baru 2 bulan, kan dia masih terikat kontrak RPT. Tapi kan kalau pemerintah yang mau memulangkan kan tidak begitu banyak masalah, apalagi pemerintah pusat. Pak, terus si anak yang si sulung ini sementara setelah kejadian ikut siapa? Sementara ini ikut neneknya. Di sini juga? Kalau malam karena masih ada yasinan tahlilan di sini, malam di sini. Tapi nanti untuk siangnya habis itu pulang ke sana, malam ke sini lagi. Anaknya emang pintar toh Pak? Anaknya pintar, pintar. Kalau tidak pintar, dia tidak masuk di SD 1. Kalau kondisi psikisnya Pak setelah kejadian gimana? Kondisi fisiknya ya pada awalnya ya seperti gimana ya, shock ya bilang, tapi sekarang ya sudah mulai tenang, sudah bisa diajak bicara.